Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfadila dari Universitas Nasional. Saya mengambil prodi Teknik Informatika. Fakultas saya Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan atau juga menjawab UTS Sistem Digital. Dosen mampu saya adalah Dr. Ucup Darussalam STM. Di sini yang pertama kali saya akan bahas adalah analog to digital converter atau yang disebut juga ADC. ADC adalah suatu pengubah analog ke digital dapat dibangun dengan bermacam-macam tipe dan bentuk. Yang prinsip rangkaian mengubah analog ke digital mempunyai beberapa blok diantaranya. 1. Pembanding tegangan atau juga disebut voltage comparator. Yang kedua ada penghitung atau counter. Yang ketiga mengubah digital ke analog. Ini bila menggunakan prinsip kerja dari D atau A. Kemudian ada komparator. Rangkaian komparator atau disebut juga dengan rangkaian pembanding tegangan berfungsi untuk membandingkan tegangan masukan yang satu dengan masukan yang tegangan yang lain, sehingga pada output rangkaian komparator dalam kondisi saturasi. Dan ini ada lanjutan komparator, yaitu rangkaian analog, dan sebelah kanannya itu ada input-outputnya. Dan di sini ada rangkaian sederhana pengubah analog digital. Dan di sebelah kiri itu rangkaiannya, yang kemudian di sebelah kanannya itu adalah tabel kebenarannya. Itu ada pengaturan tegangan M, A, B, C, itu. Kemudian analog ke digital bit. Suatu prinsip dari pengubah analog ke digital dapat dibangun dengan menggunakan pengubah digital ke analog. Rangkaian di samping menghitung dengan arah maju sepanjang tegangan UD lebih UIN. Kemudian pada saat yang sama Fin diputus sehingga keluaran digital mempunyai harga sebanding dengan harga UIN. Suatu siklus pengukuran yang baru dimulai dengan menekan tombol reset. Dan sebelah kanannya itu ada contoh gambarnya. Kemudian ada gambar rangkaian analog ke digital. Ini juga contohnya. Pembahasan yang kedua atau yang terakhir adalah digital to analog converter atau yang disebut juga DAC. Sebuah sinyal mengandung informasi tentang amplitudo, frekuensi, dan sudut fasa. Pengolahan sinyal biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi dari sebuah sinyal. Mendapatkan informasi dari sebuah sinyal menggunakan perangkat analog adalah rumit dan kurang akurat. Karena itu, kita gunakan metode pengolahan yang lebih sederhana, fleksibel, dan akurat, yaitu pengolahan sinyal digital atau yang disebut juga DSP. Untuk mengolah sinyal analog dengan perangkat digital, yang pertama dilakukan adalah mengubah sinyal analog menjadi sederetan angka yang mempunyai keakuratan tertentu. DAC merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian digital to analog converter menggunakan bilangan biner sebagai input dengan menggunakan switch atau saklar. Sinyal digital hanya memiliki dua angka atau biner, yaitu 1 dan 0. Jadi cuma hanya dua angka saja tuh, angka 1 dan angka 0. Kemudian sinyal analog memiliki angka desimal dari angka 0 sampai dengan 9, yaitu berjumlah 10. Kalau sinyal digital kan hanya 2, 1, dan 0. Kalau sinyal analog memiliki angkanya desimal, yaitu 0 sampai 9, jadinya 10. Kemudian ada jenis DAC. Jenis DAC, binary wave resistor, R2R, ladder. Perbedaan kedua konverter D atau E ini adalah pada besaran resistor yang dihubungkan terhadapnya. Kedua jenis ini sama-sama menggunakan operasional amplifier dengan memanfaatkan sistem switching. Ini adalah jenis binary wave resistor, yaitu rangkaian DAC. Dan
Ini contohnya rangkaian binary wave resistor. Jadi ini adalah jenis R2R ladder. Kalau ini tipe R2R ladder dengan penguat OPM. Istilah dalam DAC. Resolusi 1 merupakan nilai sebuah bilangan biner dengan jumlah n bit yang mempresentasikan suatu nilai analog dari 0 sampai A. Kedua, dalam hal ini ada 2n angka yang mungkin. Ketiga, resolusi dirumuskan resolusi sama dengan A per 2n. Kemudian ada istilah dalam DAC. Akurasi merupakan penyimpanan terjauh dari garis nominal. Dan ini ada nominal full scale range. Contohnya, hitungan dari data pengukuran secara beda MV dengan menghitung volt per bit yaitu VR per 2N mendapatkan hasil perhitungan. Selanjutnya hasil perhitungan akan dikurangi dengan hasil pengukuran, maka akan dapat hasil beda MV. Hasil perhitungan dan pengukuran. Di sini ada contoh binary desimal perhitungan pengukuran, itu ada output NV dan beda NV. Di sini ada diagram pengukuran. Yang di bawah itu ada nilai desimal input. Kalau yang di sebelah kiri itu tegangan output yang disebut atau yang di satuannya itu MV. Dan ini sama ya seperti tadi. Kalau di sini diagram perhitungan. Yang di bawahnya juga nilai desimal input. Jadi di sebelahnya itu tegangan output. Kesimpulannya, digital to analog converter atau DAC merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog. Digital to analog converter menggunakan bilangan biner sebagai input dengan menggunakan switch atau saklar. Sinyal digital hanya memiliki dua angka atau biner, yaitu 1 dan 0. Sinyal analog memiliki angka desimal 0 sampai 9. Jenis DAC, binary wave resistor dan R2R resistor. Rumus perhitungan dan beda MV. Volt per bit VR per 2N untuk mendapatkan hasil perhitungan. Selanjutnya hasil perhitungan akan dikurangi dengan hasil pengukuran, maka akan dapat hasil untuk beda MV. Ini juga ada kesimpulan analog to digital converter atau disebut juga ADC. Ini pembahasan yang pertama dan ini kesimpulannya. Itu berfungsi untuk mengubah nilai analog menjadi digital. Konversi ini dibutuhkan karena sinyal digital memiliki keuntungan yaitu memiliki noise yang lebih kecil, mudah diperbaiki dan dapat diamplifikasi dengan mudah, dan memungkinkan untuk mengadopsi perhitungan algoritma untuk perhitungan perubahan keadaan. Metode pengkonversian pulse code modulation atau PCM. Sampling, quantizing, encoding, terus delta modulation. Jenis delta modulation dapat yang lebih banyak memiliki keakuran yang lebih baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bila kata-kata ada yang berkurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.